Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Syakur Yasin dengan tema Gini Akhlak Manusia kepada Allah. Sebelumnya marilah kita bersolawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Marilah kita doakan semoga almarhum Buya Syakur Yasin diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-haqqu azza wa jalla la yashabu ma'al i'tirad. Allah tidak suka melihat orang yang selalu menyangkal. Rokayane hanya saja, namun demikian, akan tetapi, ya. Wal munaza'ah, dan selalu mengklaim, ya, ngelawan terus, selalu penyangkalan. Wa innama yashabu ma'a husnil adabi. Allah suka menemani atau melihat orang-orang yang sopan. Wa sukuni zahir, dan tampil dengan tenang. Orang gelayar geloyor, orang gedebuk. Wal batin, dan hatinya damai batinnya. Wal muwafaqati daimah, dan selalu menyetujui, selalu mengiyakan, inggih, monggo, sumuhun, nya, mangga, naon deui, mangga. Apa maning mangga, apalagi Pak yang saya bantu, silakan. Kullu man wafaqal qadar, siapapun yang selalu sejalan dengan ketentuan Allah, selalu menyetujui, selalu menerima segala ketentuan Allah, damat lahu sohbah ma'al haqqi azza wa jalla, akan langgeng kebersamaannya dengan Allah itu. Al-arifu billah, al-alimu bihi. Orang yang arif billah itu orang yang sudah kenal Allah. Qaimun ma'ahu, selalu bersamanya. La ma'a ghairihi, tidak bersama siapapun. Murafiqun lahu, selalu menyertai Allah. La li ghairihi, tidak menyertai siapapun. Hayyun bihi, dia hidup ketika bersama Allah. Mayyitun an ghairihi, dia menjadi mayit ketika bersama selain Allah. Dengan Allah baru hidup, baru semangat. Dengan yang lainnya tak, nggak usah. Ini artinya yang kita bicarakan, bahwa selama ini kita mengakui Allah sebagai Tuhan, sebagai majikan, sebagai bos, sebagai atasan, sebagai juragan, sebagai dunungan. Ya, dunungan ya. Ya, dunungan. Kali majikan sama juga. Kalau pamajikan, kalau pamajikan bini ya, bini. Kalau majikan dunungan. Ini kalau kita perhatikan, hampir semua orang yang mengklaim bertuhan ternyata tidak menggunakan etika sopan santun sama sekali. Pengakuanmu bahwa dia pimpinanmu bukan sekedar pengakuan, dibuktikan dengan perilakumu. Kalau ya orang itu pimpinan, ya mana bukti perilakumu? Kalau kamu mengakui saya ini adalah gurumu, kan begitu, pembimbingmu, pengasuh pondok, cara buktikan perilakumu. Nyatanya tidak, je, ada yang punten ini mah. Maka je ikut turun juga takkan sendal itu. Ya saya ambil kan juga kok. Iya kan. Jadi
Allah bukan tempat kamu meminta, tetapi Allah yang selalu kamu suruh-suruh setiap hari. Suruh bunuh orang, suruh nyantet orang, suruh membuat orang lain cilaka, suruh masukkan orang ke dalam neraka, supaya menutup warungnya tangga supaya jangan laku, supaya suami istri itu bercerai. Allah disuruh oleh kamu untuk melakukan kejahatan-kejahatan, termasuk Hizib Nasr. Jiwa saya los. Ya kan? Ya Allah, hancurkan mereka, bunuhlah mereka, binasakanlah mereka. Allah disuruh apa sama kamu nih? Allahumma syattid jam'ahum wa badid syamlahum waqtulhum wa mazziqhum. Robek-robek mereka. Memangnya jongos kamu? Nggak tahu diri kan? Itu satu. ini intinya. Apapun yang diberi Allah selalu kamu tolak. Iya. Itukah Tuhanmu? Seperti itukah Tuhanmu diposisikan? Hujan aja nggak berhenti, kecerek boleh. Apa bahasa Indonesia kecerek tuh? Kan kayak apa? Cemberut tuh merengut. Kecerek tuh. Kalau begini apa? Anyul. Bahasa Indonesia apa? Nah bersiul Pak. Nggak ada ya? Kurang dong kalau gitu mah. Ini kecerek ya? Ya udah kecerek. Jangan ragu-ragu, kalau nggak ada ya sudah ambil aja yang lain daripada nggak ada. Ngutang deh, ngutang. Dikasih hujan terus menerus kecerek. Nggak hujan-hujan, ntar hujan ntar enggak. Jadi maunya apa? Nggak dapat suami, berkeluh kesah. Setelah punya suami, berkeluh kesah. Pulang malam, enak aja, gue capek sendirian. Iya. Nggak punya anak-anak, berkeluh kesah juga. Setelah punya anak banyak, berkeluh kesah juga. Jadi maunya apa? Lamun kita matak tampak sih lagi. Ini semuanya adalah perilaku kita terhadap Tuhan. Selama ini kamu ngerasanya bener aja. Karena yang dihitung dosa dalam pikiranmu berzina, membunuh, melacur, menipu, gitu aja. Kalau mencaci maki Tuhan maka dosa kan? Kamu mencuri sendal saya, paling cewek. Ya, memanen mangga saya, mungkin saya sentak, ya kan gitu. Saya begitu, kamu menghina saya, tak usir dari sini. Paham nggak? Jadi ternyata ketika engkau menghina Tuhanmu, tidak pernah merasa berdosa. Ya, terus akan benang. Itu maksudnya. Makanya beliau Syekh Abdul Qadir Jailani itu selalu mengatakan waihak itu artinya koplok kamu, dasar dungu kamu nih, kan gitu. Jadi dalam beragama ini adalah yang penting adalah bersopan santun sebagai hamba. Paham nggak? Ketika kamu disuruh sholat, kamu ingin melakukannya secara sempurna, dari mulai wudhunya, siwaknya, berdirinya, sajadahnya sempurna. Tapi sikap sopan santunmu tidak pernah sempurna kok. Segala keputusannya selalu kamu hadapi dengan penyangkalan. Iya, itulah makanya. Waspadailah bahwa
Dan itu karena di dalam kitab fikihnya itu tidak termasuk daftar dosa besar. Daftar dosa besar itu membunuh, melacur, apalagi merampok dan sebagainya. Iya. Kalau nyaci maki Allah enggak kan? Di Syria itu mencaci maki Tuhan itu di jalan-jalanan lah, kalimat-kalimat kemusyrikan itu. Kalau di sini mah tidak masih sekolah. Di sana mah apa ya? Ya la'an rabbak, ya la'an dinak, kutuk atas Tuhanmu, dikutuk di sana. Padahal pemerintah melarang itu, tapi sehari-hari. Kalau tanda polisi tangkap orang itu. Tapi ucapan ya la'an dinak, ya la'an rabbak itu seperti ya la'an dinak, ya la'an rabbak. Jadi kutuk Tuhanmu gitu. Kalimat kemusyrikan tuh kalau ada polisi tangkap orang tuh. Tapi ya sehari-hari saya melihat di jalan-jalan begitu. Iya, bandel sama orang Arab tuh. Iya. Nah, iya, di sini mah ya tidak, di sini paling berkeluh kesah paling. Berkeluh kesah itu artinya komplain kepada Allah. Kapan ketika berkeluh kesah? Ketika kamu menceritakan kesulitan-kesulitan dalam dirimu kepada orang lain, itu artinya komplain. Santri saya bercerita keluar, makannya nggak enak, tidurnya sesek, pondoknya kotor, tak usir. Kamu jangan menceritakan keburukan-keburukan saya dong. Betul nggak? Itu tiap hari kamu lakukan terhadap Allah semacam itu. Semoga Allah mengampuni dirimu.